Aquascape adalah seni mengatur tanaman, air, batu, karang, kayu, dan yang lainnya di dalam media kaca atau akrilik. Biasanya aquascape berbentuk kotak, kaca, maupun bentuk lainnya yang serupa dengan akuarium. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hal berbeda. Masih pada jenis tanaman hias, namun tanaman hias yang akan kami informasikan yaitu tanaman aquascape yang berada di air. Silakan untuk menyaksikan dan para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat indah. Biasanya kan kalau saya ngelipet aglonema, dan kali ini ada yang berbeda nih. Kebetulan beberapa pekan yang lalu saya tuh ke tempat salah satu sumber akuarium. Kebetulan memang dia jual beberapa jenis aneka macam aquascape. Apa sih aquascape? Mungkin banyak yang sudah tahu. Kalau misalkan untuk akuarium itu pasti ada satu wadah yang diciptakan sedemikian rupa dengan bentuk-bentuk yang unik dan beragam. Nanti akan saya cantumkan deh untuk video-video atau foto-foto yang memang sudah disediakan dari Bayu Aquarium. Nah, kebetulan nih sahabat indah, kan saya suka keliling nih ke tempat bukan hanya Nurseri saja. Dan saya beberapa kali ke tempat orang yang menjual beraneka ragam aquascape. Cuma nggak tahu kenapa harganya agak sedikit, ada yang mahal, ada yang murah. Mungkin itu menentukan dari bahan-bahan yang digunakan ataupun dengan scape-scape yang memang sudah disediakan. Namun ada yang berbeda di sini. Kali dia untuk harga agak sedikit lebih murah. Setelah itu dari kualitas tanaman hiasnya, terus udah gitu dari cara pembuatannya, itu menurut saya agak sedikit unik, terutama sih harganya. Oke, sahabat indah, nanti kita akan wawancara siapa sih yang menjual Bayu Aquarium dan mungkin bagaimana profilnya nanti akan kami informasikan. Bayu Aquascape bergerak di bidang pembuatan, perawatan, dan perlengkapan aneka kebutuhan aquascape yang dijual dalam keadaan ready ataupun by request. Mengusung beraneka bentuk panorama alam tidak terkesan monoton karena setiap klien selalu ditawarkan dengan panorama alam yang selalu berbeda. Dan penawaran harga terjangkau sesuai dengan permintaan para customer. Dan untuk itu, Bayu Aquascape melayani penjualan ke seluruh Indonesia. Nah sahabat indah, di samping saya udah ada pemilik dari Bayu Aquarium. Kang Bayu, apa kabarnya? Baik Ibu. Sebetulnya kita bukannya salam kenal ya, memang karena udah kenal dari sebelumnya ya. Oke Kang Bayu, ini kan biasanya memang channel YouTube saya kan selalu meliput tentang tanaman hias. Dan mungkin ini nggak lari sih sebetulnya dari tanaman hias juga. Cuma yang membedakan adalah kalau biasanya tanaman hias yang ditaruh di pot, kali ini tuh tanaman hias yang ditaruh di akuarium. Iya. Aquascape. Aquascape. Kang Bayu, boleh dong ceritain aquascape itu apa, terus udah gitu Bayu Aquarium itu bergerak dalam bidang apa? Nanti saya cantumkan juga gambar-gambarnya, boleh ya? Boleh. Boleh informasiin dulu dong. Saya di Jalan Joglo Raya, tempatnya ya, udah 10 tahun jalan, bidang aquascape. Bidang aquascape ini saya itu otodidak, nggak belajar dulu. Betul, ya. Belajar ini alhamdulillah sih di dunia aquascape, alhamdulillah banyak peminatnya juga. Oke, alhamdulillah ya. Emang sebetulnya peminat dari aquascape karena kan mengusung satu keindahan dari tempat-tempat yang mungkin seperti hutan, terus air terjun, itu sih Bang yang keren banget. Nah, berarti di tempatnya Kang Bayu itu ada penjualan bahan-bahan dasarnya. Ada, media-medianya ada. Medianya, tanamannya ada nggak? Ada, banyak komplit. Ada. Terus kayak ranting-ranting, biasa saya beli ranting-ranting tuh di situ tuh. Ya, rasa mala, santigi, kayu-kayu banyak.
di sono bonsai juga. Banyak ya. Banyak ya. Cuma yang tertarik Kang Bayu pertama kali saya datang kan waktu itu memang belum pernah masuk kan, Ya. cuma ada di luar Di aja luar kan. aja, ya, betul. Pas pertama masuk tuh ngeliat banyak deretan akuarium. Terus Betul, yang ya. pertama kali saya menarik adalah yang ditawarin harganya 500.000 tapi udah bagus banget. Udah bagus banget ya. Dari ukuran 30 cm. 30 cm. Ya. Emang dasar harganya berapa sih minimal aja? Minimal aja sih kalau ukuran 60 cm itu rata-rata 2,5. 60 cm 2,5. Paling termurah berapa? Paling termurah itu ya 500.000, tapi ya ukuran 30 cm. Full set tapi ya. Udah free ikan juga. Kalau full set itu termasuk kayak raknya nggak sih? Oh enggak. Jadi apa aja tuh kalau misalkan 500.000 apa aja? Jadi dari akuarium, filter, terus lampu dan dalamannya itu ya dekorasinya. Udah semua itu sama pupuk juga sekalian. Termasuk ikan? Termasuk ikan juga. Oke, jadi 500.000, terus waktu itu ada yang 750 ya, betul. ada yang 1 juta, ada nggak sih kemarin Ada tuh? yang 1 juta. Ada 1 juta. Ada yang 1 juta. Cuma kan yang baru dikenal sama orang-orang kan bikin aquascape tuh mahal, termasuk saya nih. Iya. Nah, Betul. kalau misalkan di tempatnya Kang Bayu itu alhamdulillahnya harganya masih lumayan banget. Masih terjangkau lah ya buat orang-orang pemula. Iya, Kang Bayu, boleh nggak? Ini kan kebetulan memang impian saya ya punya aquascape. Dulu pernah Kang Bayu merasa mahal kalau beli jadi, akhirnya coba-coba untuk buat sendiri. Cuma kayaknya nggak berhasil ya. Ya karena bukan bidang kali ya. Iya, betul. Oke, Kang Bayu, di sini mungkin banyak yang pengetahuan yang pengen didapetin juga ya, dari para pecinta tanaman, terutama aquascape ya. Ini air yang digunakan, boleh nggak? Boleh. Kalau air yang digunakan nih, airnya apa? Ini bagus sih air tanah ya. Air tanah. Air tanah itu bisa dimasukin ikan. Oke. Jadi nggak boleh air pump gitu? Nggak, ya air pump boleh, cuman kan harus nunggu 2 hari ikan masuk. Nggak langsung bisa gitu kan. Iya. Jadi pH-nya tinggi. Nah kalau secara perawatannya, lampu itu minimal 8 jam. Lampu? Maksimal ya. Maksimal lampu dinyalakan 8 jam. 8 jam, minimal 7 jam. Iya. Suhu kan di bawah 30 kalau tanaman di akuarium ya, aquascape. Kedua itu pupuk. Pupuk itu kan ada pupuknya tuh ya. Jadi seminggu sekali aja, 7 semprot aja itu Aqua Segar ya. 7 semprot. 7 semprot. Nanti ketiga itu ngasih makan jangan terlalu banyak. Ikan kan cuma pemanis aja ya. Iya. Yang penting kan ini pemandangannya nih yang menonjol kan ya. Oke, Kang Bayu, ini kan untuk volume airnya sendiri. Kalau saya lihat kan aquascape itu selalu agak full ya sampai di bagian atas ya. Nah itu diusahakan untuk apa sih biar full gitu? Itu kebetulan ini kan pakai ini yang pakai list tutup, jadi nggak kelihatan kalau misalkan kurang dia suka berkerak. Di pinggir-pinggirannya ya? Bagian itunya atasnya ya. Jadi getah air itu kelihatan. Kalau full gini kan lebih aman, airnya tenang juga kerocokannya. Oke, jadi memang diusahakan biar full banget. Tuh. Nah, satu lagi nih Kang Bayu, untuk filterasi ya, filterasi airnya itu, ini perlu nggak sih misalkan filterasi yang kalau akuarium biasa kan ada busa, karang jahe, terus ada beberapa jenis-jenis yang lain gitu. Itu diperlukan nggak sih kalau kayak gini? Oh ini enggak, soalnya ini kan sistemnya filtrasinya kan pakai undergravel ya. Jadi udah pakai rumah bakteri starter. Jadi udah filter full di bawah ditanam itu kan, udah aman. Oke. Nah ini pengurasannya bisa sebulan sekali aja separuh. Oh jadi perawatannya nggak susah ya? Nggak susah. Saya kira susah loh untuk perawatannya, ternyata enggak. Ya karena ini kan tanamannya tanaman awet ya, Bucephalandra kan. Oke, boleh sedikit mendekat deh sahabat Indah. Nah, Bang, kalau misalkan untuk di tanaman hias kan ada beraneka ragam jenis-jenis ya, betul, dan terutama mungkin ada kelas-kelasnya juga ya. Ada kelas-kelasnya juga. Nah, kalau untuk yang ini apa namanya? Itu Bucephalandra. Bucephalandra. Ya ini tanpa CO2 udah aman. Oh, harus ada yang pakai CO2, ada yang enggak yang gitu. Pakai CO2 juga ada. Oke, Banyak. ini nih Kang, ini kan kita mungkin kita lihat tuh seperti bonsai ya, bonsai di dalam taman gitu. Betul. Nah ini kalau misalkan bonsai seperti ini hidupnya dari awal penanaman itu berapa lama? Itu 2 hari itu udah hidup. 2 hari udah hidup? Itu, ya.
Oh gitu. Ini Udah semuanya natural. ya? Semua ini pakai digunain tanah liat juga nggak sih? Enggak, ini pakai apa tuh lavarok merah. Lavarok merah. Jadi ini sistemnya sistem lem aja. Oh, Udah aman dia, main tempel aja ini. Oh, ditempel aja. Oh, tempel aja. Oke. Pasti sebetulnya butuh effort tinggi juga ya buat ciptain suasana Betul. hunian seperti ini ya. Nah, Kang Bayu, satu lagi. Kan ini ada beberapa jenis sih di dalam satu akuarium kayak gini. Heeh. Ini ada 3 jenis. 3 jenis. 3 jenis tanaman. Tadi ada buce. Buce calandra, ada Terus Amazonia. Amazonia yang ini. Yang ini sama ini ya. Oh iya iya. Terus yang di batu-batu itu moss weaving. Moss weaving. Moss weaving, Kalau moss ya. weaving itu biasa digunain sama orang di dunia aquascape juga ya? Ya, itu paling laris. Paling laris. Paling laris itu. Perawatannya gimana nih Kang Bayu? Sama itu gampang juga. Gampang juga. Yang penting suhu 28 ke bawah, terus ini tanpa CO2 juga. Oke, yang harus pakai CO2 tuh yang seperti apa? Yang tanam itu sejenis rosala, terus tanaman stem lah, tanaman tancap kayak Monte Carlo, kayak Kuba, itu wajib pakai CO2. Oh, kalau nggak pakai CO2? Kalau nggak pakai Nggak hidup. CO2 dia melting. Oke. Nah, untuk lampunya sendiri, lampunya tuh dinyalain pas jam berapa sih? Bebas. Bebas. Yang penting sih 8 jam aja. Jadi lampu itu ngikutin alam aja. Ngikutin alam kan kalau biasa sih orang kan pulang kerja ya dari jam 5 sampai jam 11 malam. Baru dimatiin. Baru dimatiin, mau tidur itu kan ya. Bisa sih selingan siang 4 jam, malam 4 jam juga bisa. Oh, jadi minimal 8 jam minimal gitu. 8 jam. Nah, Kang. Maksimal itu ya. Ini kan ada gambaran seperti air terjun ya, Kang Air terjun, ya. Ini ya. apa silika ya, Kang ya? Ya, pasir silika. Pasir silika. Betul. Ya. Nah, itu gimana sih, Bang, kalau untuk nyiptainnya nih kan? Itu jadi sistemnya pipa aja, main pipa. Belakangnya ada pipa ya. Ada pipa. Jadi memang kesannya kayak dalam satu air itu ada suatu pemandangan ya. Betul, ya. Tapi cakep banget ini. Ya. Serius deh. Nah, Kang, ikan yang digunain harusnya ikan apa? Ya, ini pokok utama kan ada buat cleaning service ya. Iya. Seperti udang ceri, terus alligator, terus keong tanduk, terus lagi Corydoras. Memang dikhususkan buat tanaman aquascape Ya, itu buat pembersih ya. Oh, gitu. Nah, kalau buat aquascape ya kayak ikan red nose, neon masuk itu bagus. Artinya Pontius. mungkin memang ada Buat ikan pemanis khusus ya aja. buat pemanis ya. Khusus. Boleh nggak untuk jumlah ikannya tuh banyak gitu? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi kalau kebanyakan itu amonianya tinggi. Jadi nggak sehat buat tanaman. Makanya nggak boleh ngasih makan banyak-banyak Nah, ya. itu betul. Nih, Kang Bayu. Betul. Ini kebetulan kan karena di tempatnya Kang Bayu nih pesennya ya. Ya. Nih, para sahabat ini juga pengen tahu nih, Betul, kalau ya, yang boleh. ukuran segini, terus udah gitu, kalau untuk yang cuma akuarium dan isinya aja, biasanya dikasih harga berapa? Sama kabinet nggak sekalian sama meja? Enggak, kalau misalkan akuarium aja gitu. Akuarium aja itu 2,5. 2.500.000. 2.500.000. Tapi kan udah semua. Udah semua. Udah komplit Termasuk ya. semuanya apa? Termasuk semuanya ya dari akuarium semua lampu, filtrasi dan pupuk cair, ikan ya free lah ikan. Termasuk ikan juga. Akuarium, tanaman hias, ya. udah berikut pemandangannya, terus udah gitu ditambah lampu, Ya. filtrasi, sama pupuk-pupuk cair dan juga ikannya. Itu harga 2,5. Ya, udah Itu sampai harga nego tempat enggak? ya. Udah sama tempat. Iya, udah saya ituin, udah siap pandang lah ibarat kata ya. Tapi kan misalkan kalau kita kan memang wilayahnya kan agak deket ya. Kalau misalkan wilayahnya jauh gimana? Oh, itu ada ongkirnya itu. Kalau Ongkirnya. jauh ya. Ada ongkirnya itu. Oke. Ini Buat 2,5 cuma berikut dengan akuarium dan akuarium isinya. dan isinya. Kalau berikut dengan kabinetnya. Kalau sama kabinet 3,5. 3,5 ya. Tapi masih worth it loh Kang Bayu. Masih worth it kan harga segitu buat aquascape ya? Aquascape ya. Itu ya paling termurah lah. Paling termurah ya. Paling termurah, terjangkau lah itu. Oke. Kang, kita bahas isinya Kang. Ya, Nah, ini kabinetnya itu yang diisi kemarin kan ada yang kayak filtrasi gitu. Ini berarti nggak ada apa-apa ya, Oh, Kang ini ya? enggak, karena ini kan tanaman awet ya. Tanaman awet. Kalau yang filtrasi itu sejenis tema dastel, iwagumi, itu wajib pakai kanister. Oh.
Nah, ini nih Kang, kita bahas ke sini sahabat Indah, silakan mendekat. Ya. Di situ kan ada filtrasi air. Ya, Itu berarti yang biasa digunain buat akuarium-akuarium lain atau memang khusus digunakan buat aquascape? itu buat yang lain juga bisa. Buat yang lain juga Karena ini kan bisa. sistemnya ada gravel ya. Jadi satu mesin itu dicabang 2. Jadi buat satu filtrasi air, satu buat, air terjun. Air terjun. Oke. Nah, lampu ini termasuk ya, termasuk untuk apa namanya, pendukungnya ya. Pendukungnya ini kan lampu itu buat pengganti matahari. Pengganti matahari. Pengganti matahari itu emang wajib juga. Iya. Kalau nggak ada lampu bisa mati juga tanaman. Oh gitu. Nah Kang, berapa Ya. sih watt yang digunain kalau buat satu akuarium seperti ini? Kalau ukuran kan ini ukuran 60 kali 40 ya, 24 watt. 24 watt. 24 watt. Artinya rendah banget sebetulnya ya. Rendah banget ya. Cukup lah buat ini. Minimal kan dari permukaan air itu 10 cm, 15 cm lah. Baru aman itu. 10 cm 15 cm. Nah Kang, untuk Ketinggiannya. perawatannya sendiri Kang, susah nggak sih Kang? Kalau buat pemula-pemula gitu Kang? Buat pemula itu pokok utama sih ini ya dari lampu sih harus dijaga. Itu kan kalau non-stop lampu itu emang alga keluar ya, berlumut itu, Iya. over jadinya, ke kacanya jadi kotor. Oke. Yang penting jaga lampu aja. Jaga lampu. Kalau pengurasan sih separuh aja dikuras sambil dilap aja kaca dalamnya. Di lapnya nggak boleh pakai kawat artinya ya? Ya jangan baret. Jadi harus pakai apa? Spon aja. Spon biasa? Spon biasa aja. Airnya segini aja? 30% aja. 30% berarti hampir kurang lebih segini ya? Mau 50% juga bagus. Oke. Mau full juga bagus. Yang penting jaga ikan aja. Kalau ikan air baru nggak bisa. Jadi gitu. dia mabok. Kalau tanamannya sendiri kalau air tanaman baru gimana? sih nggak apa-apa. Nggak masalah bagus ya? Oke. Oke. Kandung CO2 kan kalau air baru itu. Tapi Kang Bayu terima kasih banyak, ini keren banget ya. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Nih sahabat Indah nih, nanti menarik deh sahabat Indah kalau misalkan kebetulan di daerah Jabodetabek, nanti mungkin walaupun dengan jarak yang lumayan seperti Bekasi tadi bisa ya diantar ya. Ke Bandung, ke Serang saya sampai. Serius Bandung, Serang bisa? Iya. Oke. Ke Jawa Tengah malah pernah juga. Nah kalau Jawa Tengah gitu gimana ongkos kirimnya? Itu udah ditanggung ya customer. Oh, ditanggung sama iya, customer. ya. Kang Bayunya ikut atau enggak? Ya, saya pokoknya di sini bawa barang aja semua, kalau ongkos ditanggung semua. Oh gitu, enak ya? Ya. Kalau perawatannya sendiri Kang Bayu, itu nggak sih menjalin kerjasama juga nggak sih kalau dalam perawatan? Ya, kerjasama juga. Saya muter juga perawatan. Perawatan aquascape. Aquascape. Berapa Kang Bayu misalkan? Misalkan satu kali kedatangan. Misalkan satu kali kunjungan itu kalau ukuran 60 cm itu 300 300 Kalau yang kecil, yang berapa ya? Yang 500.000 itu berapa? Yang 500.000 itu ya 100.000. 100.000. Murah lah ya. Murah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya kalau kita nginget ngebersihinnya, terus udah gitu gosoknya. Ya. Dan kalau ada tanaman-tanaman yang rusak itu nanti dibenerin kan? Dibenerin, rapi Iya, lagi. Rapi lagi Rapi ya. lagi, ya. Oke, 100.000, 300.000. Kalau yang ukuran gede-gede gitu gimana? Ya. Kalau yang gede-gede ya itu sebulan tuh sekali kunjungan itu ada yang 1 juta, ada yang 600, tergantung kesulitannya aja. Tergantung kesulitan. Itu satu bulan sekali atau bisa? Bisa ada tergantung orangnya sih, ada yang sebulan 2 kali kunjungan, ada yang 1 kali kunjungan. Sebulan itu. Sebulan ya, minimal itu, aja sekali minimal aja gitu sekali, ya. Oke. Lebih dari sekali boleh nggak? Dari 1 bulan gitu, misalkan 2 bulan, 3 bulan gitu. Kurang bagus Kurang buat bagus. tanaman, betul. Kecuali bisa sendiri bisa ya. sendiri, iya betul. Kang Bayu cuma mantau di 3 bulan atau 4 bulan sekali gitu ya. Nggak bisa itu Iya, ya. betul. Tetap dia itu. Kang Bayu, nanti mungkin kalau sahabat Indah biasanya kan cari-cari informasi, Tuh. selalu saya cantumin nomor telepon, alamat juga ya. Ya. Nanti mungkin saya mohon izin di tempatnya Kang Bayu, saya akan cantumkan dari Instagram, boleh. Ya. terus udah gitu. Kalau ada yang pengen pesen-pesen juga, Ya, nanti bisa ya, minta tolong ya. Bisa Ibu, bisa. Oke, ini sahabat Indah mungkin penjelasannya belum terlalu detail seperti para pecinta aquascape. Cuma mungkin secara dasarnya udah kita kasih tahu informasinya, Ya. tempat pemesannya, terus udah gitu Kang Bayu sendiri yang memang
asli membuatnya ya. Ya, betul. Saya sendiri. Kang Bayu, satu lagi. Boleh. Ini kan air tawar. Air tawar. Kalau air laut gimana? Kalau air laut, bisa juga. Bisa juga? Bisa juga air laut. Oke, jadi bisa di akuarium air laut. Bisa di akuarium air laut. Bisa air tawar. Air tawar. Oke, ini kayaknya menarik deh sahabat Indah, kayaknya mesti pesen juga deh buat hiasan di rumah itu tambah cantik, apalagi mungkin dengan pemandangan-pemandangannya yang nggak monoton itu aja. Ya, ada yang waterfall, terus ada yang berbentuk seperti hutan. Ada yang apa ya Bang? Yang namanya ada avatar. Ada bonsai. Ada juga jalan raya juga bisa bikin itu. Oh gitu. Ya, nanti ada videonya. Ada videonya ya. Nanti akan saya cantumkan juga deh untuk para sahabat Indah ya. Mungkin sahabat Indah penasaran juga gimana sih kelanjutan untuk melihara aquascape, perawatan, pembelian. Nanti selalu akan saya cantumkan nomor teleponnya pada video juga dan deskripsi juga. Yang pengen pesen langsung sama Kang Bayu nanti boleh pesen. Boleh, ya. Jadi buat penghias rumah, kantor, pokoknya di mana aja bisa pesen ya. Boleh ya. Harganya yang penting masih terjangkau. Terjangkau. Oke, apalagi perawatannya tadi sudah disebutkan dengan cara-cara yang mudah ya. Oke, Kang Bayu terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ini terima kasih banyak untuk timnya juga sudah menghias tambah cantik ya. Semoga berkah ya Ibu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, bukan tanaman hias aglonema saja atau mungkin tanaman-tanaman darat saja, tapi saya akan berikan informasi terkait untuk jenis-jenis tanaman hias mungkin di darat, di air atau mungkin di mana saja. Semoga saja bisa jadi bermanfaat dan menginspirasi. Dan untuk para sahabat Indah yang mencari ide dekorasi rumah, nanti mungkin bisa menghubungi dari Mas Bayu sendiri. Kalau gitu harus saya tutup dengan informasi kali ini. Semoga saja bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.